warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak dan Ibu. Senang dan bahagia ya untuk kita semua. Selamat datang di ruang virtual ini. Malam ini kita akan bukan membahas sih sebenarnya ya, lebih ke diskusi terkait dengan pengimbasan penerapan budaya positif di UPT SD Negeri 060970 Medan yang kebetulan memang tempat saya bekerja ya. Oke, baik. Kedengaran ya suara saya Bapak Ibu ya? Oke, terima kasih Bu Dona. Ya, ini judulnya ya, pengimbasan penerapan budaya positif di UPT SD Negeri 060970 Medan oleh saya sendiri, Rahmi Ventinasari SPD MPD selaku CGP Angkatan 9 Kota Medan. Baik, adapun kesepakatan kelas kita pada malam hari ini atau kesepakatan ruang diskusi kita pada malam hari ini itu ada beberapa diantaranya. Untuk kamera mungkin teman-teman kalau dalam keadaan urgent atau insidentil boleh dimatikan gitu ya. Kemudian untuk suara agar lebih fokus kita lebih baik di mute dulu, jika memang nanti mau merespon atau menanggapi boleh dihidupkan. Kemudian ada tanda tangan ya, telapak tangan yang begini itu jika memang mau izin permisi atau keluar dari ruang diskusi boleh klik tanda tangan telapak tangan yang ada di layar handphone Bapak Ibu semua di layar paling bawah. Kemudian ada tanda kirim pesan ya, ada tanda kirim pesan atau chat boleh jika memang ingin menanggapi atau ingin memberikan respon boleh melalui kolom chat ya Bapak dan Ibu. Baik, kita lanjut ya ke di slide ini ada hadir seutuhnya atau presence mindfulness. Bapak dan Ibu, saya harapkan tenangkan hati dan pikiran, berdamai sejenak dengan semua situasi yang ada dalam diri Bapak dan Ibu untuk hadir seutuhnya di ruang belajar virtual kita pada malam hari ini. Bapak Ibu, agar kita mendapatkan manfaat atas diskusi kita pada malam hari ini. Baik, untuk selanjutnya, adapun capaian umum dari diskusi kita pada malam hari ini itu ada 3 poin. Yang pertama, kita diharapkan memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dan dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah yang berpihak pada murid. Kemudian capaian yang kedua, kita diharapkan mampu melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktik disiplin dalam pendidikan Indonesia secara umum untuk mendapatkan pemahaman baru mengenai konsep disiplin positif untuk menciptakan murid dengan profil pelajar Pancasila. Dan yang terakhir, kita diharapkan mampu memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Jadi Bapak dan Ibu, ketiga capaian ini diharapkan setelah kita memahami atau setelah kita mengikuti sesi diskusi kita pada malam hari ini. Baik. Untuk selanjutnya Bapak dan Ibu, di sini ada pertanyaan pemantik. Ya, setuju atau tidak setuju atas ada 3 pernyataan di sini. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Baik, ada 3 pernyataan di sini yang saya keluarkan ya Bapak Ibu ya. Saya ingin Bapak Ibu boleh menanggapi setuju atau tidak setujukah dengan pernyataan tersebut Bapak? Boleh ditanggapi? Ya, Bapak Ronald. Dengan poin ketiga itu saya setuju bahwasanya
penghargaan atau reward itu boleh memberikan motivasi kepada kemauan belajar anak. Itu saya setuju. Baik, terima kasih banyak Bapak Ronald. Ya, benar sekali ya sebenarnya. Setuju, saya rasa untuk beberapa poin atau ketiga poin tersebut saya juga kan pernyataan hal tersebut setuju begitu karena memang pada dasarnya selama ini yang kita lakukan yang sudah berjalan memang begitu begitu. Jadi dengan sesi kita ini, sesi yang sedang berjalan ini di ruang diskusi ini saya harap nanti untuk pertanyaan pemantian seperti ini mungkin bisa kita telaah lebih dalam lagi ya, apakah memang setuju atau tidak setuju. Baik, selanjutnya ya kita masuk ke topik pembahasan kita. Jadi Bapak dan Ibu di sini ada 6 topik pembahasan yang malam ini akan kita bahas ya Bapak dan Ibu. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Dan yang kedua, teori motivasi. Ketiga, teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Maaf, yang ketiga, keyakinan kelas. Keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi, 5 posisi kontrol. Yang keenam, restitusi atau segitiga restitusi. Ya, selanjutnya kita masuk di materi pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Ya, di sini Bapak dan Ibu kita dihadapkan pada kegiatan kepalan tangan ya. Di sini ada kegiatan yang kira-kira kita diharuskan berpasangan sebenarnya, tapi nggak apa-apa. Kita bisa sendiri melaksanakannya sendiri ya Bapak Ibu ya. Ada A dan B, Anda dan teman Anda. Sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Saya contohkan ya Bapak dan Ibu ya. Dan Bapak dan Ibu di rumah juga boleh mempraktekkannya ya. Kemudian secari kertas tersebut adalah sesuatu yang berharga yang Bapak Ibu genggam. Teman Anda atau B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Contoh, yang B tangan saya yang sebelahnya lagi. Yang B dengan segala daya upayanya dengan membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap apalagi ya, apa saja dilakukannya agar bisa membuka kepalan tangan yang sebelahnya lagi tadi, yang si A tadi. Oke, apa kira-kira yang terjadi? Apakah kepalan tangan tersebut terbuka atau tertutup atau tetap bertahan? Kira-kira apa yang terjadi? Bapak dan Ibu boleh memberi respon kira-kira. Bapak dan Ibu, kira-kira apa yang terjadi jika walaupun dengan membujuk, mengancam, menghardik, merayu, apakah si B dapat membuka kepalan tangan si A? Kira-kira ada yang bisa memberikan tanggapan? Ya, Ibu Dona. Sepertinya akan terbuka, Bu. Karena dia sistemnya udah dipaksa. Otomatis kekuatan kita pun akan berkurang. Jadi dia jadi terlepas, terbuka. Oh, begitu ya Bapak. Begitu ya Bu ya. Baik, berarti dari tanggapan Ibu Dona, saya berpikir bahwasanya kepalan tangan itu bisa terbuka walaupun nggak masalah. Oke. Ya. Ibu Feni, gimana tanggapannya Ibu Feni? Kalau menurut saya tetap tergenggam karena itu kan membela punya dia gitu, jadi nggak akan diberikan sama orang. Nggak Baik. akan. Berarti, ya ada lagi Bu Feni tanggapannya?
Udah itu dulu. Oke, baik, terima kasih Ibu Feni. Baik, ada dua pernyataan yang berbeda menurut saya. Ya, bukan menurut saya, menurut kita berbeda ya. Ibu Dona bilang itu akan terbuka karena sudah dihardik dan dibujuk ya. Kemudian Ibu Feni itu tidak akan terbuka. Jadi gini, kita berpikir Ibu Feni atau Ibu Dona atau untuk semuanya. Kalaulah kita dibujuk atau dihardik atau dirayu atau di apa gitu, disuap gitu kan. Itu sebenarnya yang mengontrol diri kita itu siapa? Kita atau orang lain? Kita. Kita sendiri kan, Bapak dan Ibu kan. Berarti si A tadi belum tentu mau membuka tangannya kalau dia mampu mengontrol dirinya, gitu kan? Kalau si pernyataan Ibu Dona tadi bahwasanya dia tidak mampu mengontrol dirinya gitu ya Ibu Dona ya. Jadi sebenarnya Bapak dan Ibu saya rangkum sebenarnya untuk mengontrol seseorang itu orang lain belum tentu bisa mengontrol diri kita. Begitu juga dengan kita belum tentu bisa mengontrol orang lain gitu ya Bapak dan Ibu. Jadi di sini saya sangkutkan dengan materi kita. Materi kita berikutnya itu ada perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan. Ya, ilusi bahwa guru dapat mengontrol murid. Gitu. Jadi belum tentu kita bisa mengontrol murid. Gitu. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakternya belum tentu. Gitu. Itu hanya sebuah ilusi yang memang selama ini kita meyakini hal tersebut gitu. Dan ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Jadi belum tentu penguatan positif yang kita berikan dapat bermanfaat untuk orang lain gitu. Dan ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi belum tentu. Jadi di sini sebenarnya ini namanya miskonsepsi Bapak dan Ibu. Bentar ya, ada yang mau bergabung ya. Ibu Ika, terima kasih sudah bergabung. Ibu Laila, terima kasih sudah bergabung. Oke, kita masuk ke materi berikutnya. Ya, baik. Bapak dan Ibu, biasanya kita kan selalu mengatakan bahwasanya ayo disiplin sama anak-anak gitu ya. Sekolah gitu kan. Karena sebenarnya kalau untuk menerapkan disiplin kita harus tahu maknanya. Artinya disiplin itu apa gitu ya Bapak Ibu. Baik, ini lanjutan dari materi yang pertama tadi yaitu budaya positif. Makna disiplin di sini berasal dari bahasa Latin, disciplina yang artinya belajar. Ya, kemudian di sini disiplin diri membuat orang menggali potensinya untuk menuju sebuah tujuan atau apa yang dia rasa dia hargai gitu. Kemudian dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi saya meyakini bahwa kita sebagai seorang guru selalu mengatakan kepada murid untuk tetap menjaga disiplin diri. Gitu Bapak Ibu. Jadi kita mengharapkan anak murid itu patuh dengan ucapan kita gitu. Ya kan? Padahal sebenarnya arti disiplin itu adalah belajar. Jadi murid itu belajar untuk menggali potensi yang ada dalam dirinya untuk menuju sebuah tujuan. Nah, jadi itulah kira-kira makna dari disiplin ya Bapak dan Ibu. Baik, kita lanjut ke materi berikutnya yaitu nilai-nilai kebajikan universal ya. Apa sih nilai-nilai kebajikan universal itu? Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh individu. Jadi nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Jadi apapun latar belakangnya, apapun agamanya, apapun suku bangsanya,
tetap nilai-nilai kebajikan universal itu bersifat umum, Pak Ibu. Jadi menurut Dr. William Glasser, dia mengatakan nilai-nilai kebajikan itu adalah setiap perilaku atau perbuatan yang memiliki suatu tujuan. Kemudian, di sini nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila yang memang pada saat ini lagi digalak-galakkan ya Bapak dan Ibu ya. Jadi di dalam profil pelajar Pancasila itu ada 6 aspek nilai-nilai yang harus dicapai oleh setiap anak Indonesia. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua, mandiri. Ketiga, bernalar kritis. Keempat, berkebinekaan global. Kelima, bergotong royong. Dan yang terakhir itu kreatif. Jadi keenam aspek ini Bapak dan Ibu, ini memang sangat sangat teramat sangat penting pada saat ini ya, pada pembelajaran kita saat ini yang dikenal dengan profil pelajar Pancasila, Bapak dan Ibu. Jadi inilah 6 aspek. Kemudian kita lanjut ke materi berikutnya yaitu teori motivasi, hukuman dan penghargaan, kemudian restitusi. Materi kedua, tadi materi kita ada 6 ya Bapak Ibu ya, mana tahu tadi ada yang baru masuk ya, saya ingatkan kita masuk ke materi yang kedua, yaitu teori motivasi perilaku manusia. Jadi Bapak dan Ibu, motivasi itu sebenarnya ada 2 Bapak dan Ibu. Yang pertama itu motivasi internal atau intrinsik, itu berasal dari dalam diri kita Bapak Ibu. Kedua, ada motivasi eksternal, itu berasal dari luar dari diri kita, dari luar ya. Jadi sebenarnya ada 2 motivasi yang terdapat dalam perilaku manusia. Baik, untuk motivasi eksternal itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ya kan? Kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Ketiga, itu motivasi internal untuk menghargai diri sendiri. Jadi di sini sebenarnya intinya ada 2 ya, ada 2 motivasi yang terdapat dalam perilaku manusia. Gitu juga dengan murid kita, Bapak dan Ibu, kita kaitkan. Jadi murid kita itu Bapak Ibu ada 2 motivasi yang timbul dalam dirinya. Yang pertama itu motivasi internal dari dalam diri murid tersebut. Contoh dia menghargai dirinya sendiri, mungkin dia ingin cerdas, dia ingin pandai, dia ingin mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk dirinya, itulah motivasi internal. Contoh motivasi eksternal yang gimana Bapak Ibu? Nah, contohnya atau Bapak Ibu boleh memberikan contoh motivasi eksternal yang terdapat dalam diri murid? Ibu Feni, kira-kira apa sih yang membuat murid itu mau ke sekolah gitu? Atau mungkin dia kalau ke sekolah dapat uang jajan dari orang tuanya, itu kan eksternal. Iya, bisa Ya, jadi. bisa jadi kan, bukan? Mungkin dia kalau nggak sekolah dia nggak dapat uang jajan gitu kan. Jadi kalau dia ke sekolah dia dapat uang jajan, itu motivasi eksternal yang terdapat dari luar diri murid gitu Bapak dan Ibu. Baik. Selanjutnya ya, merdeka. Ini ada gambar dari Ki Hajar Dewantara. Menurut Bapak Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Nah, jadi Bapak dan Ibu, di slide ini, kenapa sih ada gambar Bapak Ki Hajar Dewantara? Ada yang bisa memberikan tanggapan? Kenapa enggak gambar orang lain itu, entah gambar siapa pahlawan yang lain gitu yang termasuk dalam pahlawan pendidikan, kenapa harus Pak Ki Hajar Dewantara? Ada tanggapan? Merdeka Tidak ada ya? Oke, baik. Oke. Ya. Pahlawan pendidikan yang memang sangat teramat memberikan dampak positif pada perkembangan pendidikan di Indonesia itulah Bapak Ki Hajar Dewantara. Yang sampai saat ini memang filosofi yang beliau keluarkan itu tetap dipakai.
pada saat ini, Bapak dan Ibu. Jadi filosofi yang keluar dari Bapak Ki Hajar Dewantara yang sudah beliau agung-agungkan itu sangat bermanfaat dan sangat memang berguna hingga saat ini. Walaupun zaman yang semakin berkembang, memang filosofi yang beliau keluarkan itu tetap duduk, tetap bertahan hingga saat ini. Jadi itulah kenapa diambil Bapak Ki Hajar Dewantara sebagai Bapak Pendidikan di Indonesia, Bapak dan Ibu. Oke, selanjutnya ya. Dihukum oleh penghargaan. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongan eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Ya, jadi Bapak dan Ibu, penghargaan itu juga termasuk dalam hukuman. Kenapa seperti itu, Bapak dan Ibu? Ada yang bisa memberikan tanggapan? Berapa? Gimana? Jadi penghargaan itu dapat berpengaruh pada diri murid, baik jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian penghargaan itu dapat menghukum murid. Dengan apa? Kenapa bisa menghukum murid? Bapak dan Ibu, ada yang bisa memberikan tanggapan? Ibu Dona? Boleh, Bu? Ya, boleh, Pak. Begini, penghargaan itu bisa jadi beban bagi murid karena ada semacam upaya untuk mempertahankan gitu. Jadi dia akan terus merasa harus terus maju gitu, takut kalah karena sudah menerima penghargaan. Jangan sampai penghargaan itu hilang gitu. Jadi itu jadi beban sekaligus terbawa-bawa ke dalam dirinya. Kira-kira itu pendapat. Terima kasih. Baik, benar sekali Bapak Ronald. Iya, penghargaan tersebut nantinya akan menjadi beban bagi diri murid gitu. Benar sekali Bapak Ronald. Baik, jadi sifatnya penghargaan itu jadi lebih tidak efektif ya Bapak dan Ibu ya. Kemudian penghargaan juga dapat merusak hubungan. Nah, jadi dengan dengan murid tadi jadi merasa terbebani begitu ya. Jadi antara murid dengan guru dan dengan teman-temannya jadi akan rusak hubungannya. Ya, Bapak dan Ibu ya. Selanjutnya, iya, penghargaan juga dapat menurunkan kualitas dan dapat mematikan kreativitas serta dapat mengurangi motivasi intrinsik. Ya, motivasi yang terdapat dalam diri murid tersebut ya. Oke. Nah, di sini bentuk program kebajikan atau apresiasi. Ya, dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal. Yang pertama, beri pengakuan secara khusus. Kedua, beri pengakuan secara pribadi. Ketiga, beri pengakuan kepada semua murid secara bergantian. Keempat, beri pengakuan secara konsisten. Yang terakhir, fokus pada proses. Jadi, Bapak dan Ibu, penghargaan tadi bisa kita ganti dengan pengakuan. Begitu, Bapak dan Ibu. Dan pengakuan itu berlaku untuk semua murid. Jadi, mereka tidak merasa terbebani dengan hal itu. Begitu, Bapak dan Ibu. Oke, selanjutnya, ya. Disinilah kita bahas untuk perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Ada beberapa poin di sini Bapak dan Ibu bisa kita jawab bersama ya Bapak dan Ibu ya. Tindakan guru yang sebelah kiri, kemudian hukuman atau konsekuensi sebelah kanan. Jadi Bapak dan Ibu setiap poin kita tentukan apakah hal tersebut hukumankah atau hal tersebut konsekuensi. Boleh kita jawab secara bersama-sama Bapak dan Ibu. Baik, yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi Bapak dan Ibu? Konsekuensi. Hukuman.
Baik. Bapak Ronald hukuman ya. Ibu Dona tadi konsekuensi. Yang lain ada tanggapan? Hukuman. Ibu Epi hukuman ya. Oke, 2 hukuman ya, 1 konsekuensi. Ada yang lain? Hukuman menurut saya. Hukuman ya, menurut Ibu Feni ya. 3 hukuman, 1 konsekuensi. Ada yang lain Bapak dan Ibu? Tidak ada? Oke, kita catat dulu ya Bapak dan Ibu ya. Nah, ada yang menjawab hukuman juga. Hukuman. Iya, ada yang jawab juga hukuman. Oke, baik. Rata-rata hukuman ya. Oke. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Kira-kira itu hukuman atau Hukuman. konsekuensi? Konsekuensi. Konsekuensi 1, hukuman. Hukuman. Hukuman, oke Bu Feni hukuman. Baik, yang lain? Hukuman. Hukuman ya, Ibu Dona hukuman. Ibu Epi? Hukuman. Hukuman, oke baik. 3 lawan 1 ya hukuman. Oke, kita catat. Kemudian poin yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Kira-kira hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Hukuman. Oke. Konsekuensi. Konsekuensi. Ada lagi? Hukuman. Hukuman. Oke, good. Yang lain? Hukuman. Hukuman, oke. 3 lawan 1 konsekuensi ya. Kita catat. Baik. Keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Kira-kira itu Konsekuensi. Konsekuensi. wow, luar biasa. 3 atau 4 tadi itu konsekuensi rata-rata ya. Konsekuensi. Oke, good. Ya, kita masuk ke poin berikutnya. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Hukuman. Konsekuensi. Hukuman ya. Ya. Hukuman. Konsekuensi. Berapa orang tadi tuh konsekuensi? Konsekuensi ya. Bapak Setiawan, konsekuensi Bapak Setiawan? Hukuman. Hukuman, oke. Bu Laila? Konsekuensi. Konsekuensi. Bu Penny? Konsekuensi. Oke. Ibu Dona? Hukuman. Hukuman, oke. 2 hukuman ya. Ibu Masina? Konsekuensi. Konsekuensi. Oke, kita catat. Baik. Berikutnya, murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Hukuman. Hukuman, oke. Semuanya mengatakan hukuman ya. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman. Hukuman. Oke, baik. Terima kasih Bapak dan Ibu. Kita akan lihat jawaban yang benar. Oke, kira-kira ya, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat adalah hukuman. Ya, Bapak dan Ibu. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali termasuk hukuman. Ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah, hukuman. Berikutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret, konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak menggunakan sepatu seharian di sekolah. Hukuman, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi. Kira-kira siapa yang benar semua Bapak dan Ibu? Lupa ya Bapak dan Ibu ya, nggak dicatat gitu ya. Salah 2. Nah, jadi Bapak dan Ibu, setelah kita menjawab hukuman atau konsekuensi tadi Bapak dan Ibu, ada yang bisa memberikan penjelasan? Sepertinya kalau dia hukuman lebih mengarah ke fisik. Kalau konsekuensi, gimana dibilang lebih kemana ya? Pokoknya dia kalau dia hukuman itu lebih mengarah ke fisik mungkin Bu. Oh, oke, baik. Yang lain ada yang boleh menanggapi? Boleh, silakan.
Kalau menurut saya, Bu Ami, Ya, Bu Laila. hukuman itu diberikan karena memang anaknya tahu itu salah, tetapi dibuat. Sementara kalau konsekuensi, dia tahu bahwa dari perbuatannya itu bisa diatasinya atau bisa ditanggung jawabnya. Itulah bedanya hukuman dan konsekuensi. Oke, baik. Terima kasih Bu Laila atas masukannya. Yang lain boleh menanggapi? Kira-kira ada? Oke, kalau begitu kita lihat ya perbedaan hukuman dan konsekuensi ya Bapak dan Ibu ya. Kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan memang harus terjadi. Kalau konsekuensi memang sesuatu itu harus terjadi gitu. Apanya tuh? Kira-kira Bapak dan Ibu yang terjadi? Ya seperti tadi. Yang terakhir ya. Kira-kira coba kita lihat dulu yang terakhir. Ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit. Itu konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu, hukuman. Membersihkan tumpahan air di meja, konsekuensi. Itu memang harus terjadi. Kalau nggak dibersihkan tumpahan airnya, gimana mau belajar? Kan memang harus terjadi kan? Ya, Bapak lebih dan ke Ibu tanggung kan? jawab ya, Bu Ami ya. Iya. Kalau konsekuensi. Iya, Bu? Izin Bu Kalau Ami. konsekuensi itu lebih ke tanggung jawab ya. Iya, Perbuatannya benar, itu lebih benar, tanggung Bapak. jawab. Iya, Mau benar. nggak mau Izin Bu harus. Ami. Iya, Sementara boleh. hukuman itu lebih Itu yang memberatkan. terakhir tadi gimana? Yang masuk pelajaran olahraga, kemudian apa tadi? Lambat 10 menit. Iya, disuruh lari lapangan 2 kali. Itu kenapa dibilang konsekuensi Bu Ami? Kok enggak bukan hukuman itu Bu Ami. Bukan termasuk hukuman. Iya. Kami jawab Seperti itu Ami. Iya. Kami jawab hukuman. Oke, yang mana, Ibu? Yang terakhir itu. Yang terakhir. Yang Karena dia terlambat di situ. karena Yang dia mengelilingi lapangan 10 kali. gimana? Yang mengelilingi lapangan 10 kali itu ya? Karena beliau terlambat begitu. Ya kan, Ibu? Kan sama yang lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat tadi di sekolah, nggak sama itu? Yang mana? Itu bukan termasuk hukuman karena kan itu fisik. Kita lihat lagi ya, Ibu ya. Oke, kemari. Kalau hukuman membuat anak sakit atau fisik maupun hati, benar tadi kata Ibu Dona ya, lebih ke fisik ya Ibu ya. Kemudian konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dan dalam jangka waktu pendek. Kemudian hukuman anak membenci kedisiplinan, tapi konsekuensi anak menghargai disiplin. Dan hukuman bersifat paksaan. Kalau konsekuensi stimulus berupa stimulus atau tanggapan, kemudian hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri. Konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Kemudian hukuman adalah konsep diri yang buruk, sedangkan yang konsekuensi konsep diri yang baik. Kemudian hukuman juga membuat anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, itu hukuman. Kemudian konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Jadi tadi karena dia terlambat, sepertinya tadi ada salah miskonsepsi ya. Yang mana tadi Bu ya? Yang ini Iya, terlambat benar. juga datang ke sekolah, mengelilingi basket. Iya terakhir tadi tuh. Iya, berarti dia Yang terakhir. jatuhnya Menurut kami lebih ke hukuman itu. Yang ini juga mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat tadi di sekolah. Kan hampir sama itu. Iya, Karena dia jadi tidak coba disiplin. kita sepakati Bu. Jadi kalau hukuman kan sifatnya dia apa ya? Gimana? Hukuman apa fisik yang dihukum gitu kan? Iya. Lebih ke fisik. Ya, Bu Mila. Kan hampir sama dia sama yang terakhir ini, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali kan hampir sama dengan yang paling akhir. Fisik ya gitu ya, karena terlambat hadir. Berarti ini lebih ke hukuman ya Bu ya, yang terakhir Hukuman, ya. iya. Betul. Ya, benar Bapak dan Ibu. Poin 2 dan terakhir hukuman. Lebih ke hukuman ya, karena lebih ke fisik ya. Bu Ami, Halo, iya. Suara saya jelas? Bu? jika kita misalnya kan anak-anak tidak mengerjakan PR, Ya.
kemudian kita menyuruh mereka mengerjakan PR-nya itu, misalnya PR-nya kan 1 sampai 5. Ya kan Bu Ami? Jadi kita menyuruh mereka mengerjakan 1 sampai 5 2 kali. Apakah itu termasuk konsekuensi atau hukum? Saya mau tanya. Bentar ya. Saya mau masuk. Bentar. Ya, Ibu Ningsi. Oke. Baik. Gimana Bu tadi? Biar kita diskusikan tadi. Ada anak yang tidak mengerjakan PR. Ya. Nah, jadi kita menyuruh dia mengerjakan PR-nya 2 kali lipat. Apakah itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Lebih ke tanggung jawab ya Ibu ya. Kalau menurut saya itu lebih ke konsekuensi. Atau teman-teman yang lain boleh menanggapi? Iya, menurut saya pun konsekuensi itu. Konsekuensi setuju ya. Ada yang lain? Kalau saya hukuman, Bu. Hukuman ya Bu ya? Iya, karena kan kenapa kita bagi tugas 2 kali lipat? Karena kan dia ada kesalahan. Hukuman itu lebih erat karena dia melakukan kesalahan atau melanggar aturan, sehingga kita beri dia hukuman. Sementara kalau konsekuensi itu, dia memang melanggar hukuman tapi sengaja dan tidak sengaja gitu. Contohnya dia kan tidak sengaja tadi menumpahkan air. Jadi ya konsekuensinya dia harus bertanggung jawab membersihkan itu. Jadi menurut Bu Raina, konsekuensinya dia harus mengerjakan PR itu dengan jumlah yang sama, gitu. Tidak masalah. Itu hukuman menurut saya. Karena enggak maksud saya gini. Tadi kan saya bilang 2 kali lipat. Jadi seandainya kalau yang termasuk konsekuensi itu dia mengerjakan tetapi dengan jumlah yang sama, tidak 2 kali lipat. Tetap kita suruh kerjakan, tapi tidak kita gandakan gitu. Kalau kita gandakan itu sudah hukuman. Sementara kalau kita menuntut dia untuk menyelesaikan tugas itu dengan jumlah yang sama atau volume yang sama, nah itu baru namanya konsekuensi. Konsekuensi, oke. Oke, baik. Mungkin di sini ada beberapa tanggapan ya terkait dengan hukuman atau konsekuensi ya, Bapak dan Ibu ya. Jadi sebenarnya sih Bapak dan Ibu, kalau untuk hukuman ya itu sifatnya paksaan. Kalau konsekuensi itu kan sifatnya stimulus atau tanggapan dari dirinya. Kemudian kalau hukuman itu tadi tepatnya memang bersifat fisik ya, fisik sebenarnya. Tapi hati juga termasuk dan itu untuk jangka waktu yang lama. Beda dengan konsekuensi. Konsekuensi itu untuk jangka waktu yang pendek. Dan kemudian Bapak dan Ibu, kalau hukuman dia anak itu dibuat jadi menyembunyikan kesalahan yang dibuatnya, sedangkan konsekuensi adalah anak belajar untuk mematuhi peraturan yang telah disepakati. Itu Bapak dan Ibu. Artinya dibilang Bu Masina tadi lebih tepat konsekuensi ya. Ya, sebenarnya kalau kita arahkan dia sebenarnya lebih tepatnya ke konsekuensi karena anak dibuat untuk belajar mematuhi peraturan gitu Bapak. Iya, Oke, karena baik, ada Bapak dan Ibu, pembandaan. Lanjut ya. Baik, apa sih itu restitusi Bapak dan Ibu? Restitusi mungkin sebagian dari Bapak dan Ibu ada yang memang baru hari ini mendengarnya atau baru pertama kali mendengarnya ya Bapak dan Ibu. Jadi sama-sama di sini kita memperoleh ilmu ya. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kemudian, restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin. Jadi intinya Bapak dan Ibu, restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan yang telah mereka lakukan gitu. Itulah restitusi. Oke, kita lanjut. Nah, di sini
Kembali lagi kita dihadapkan dengan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kelihatan jelas Bapak dan Ibu tulisannya? Ya, bisa di-zoom kok, Bu. Ya, Bisa di-zoom di-zoom. ya. Iya. Baik. Kita zoom. Tadi hukuman dan konsekuensi itu hampir sama ya dengan slide yang sebelumnya ya. Kemudian itu ada restitusi. Nah, kita tambahkan ke restitusi. Restitusi merupakan pilihan dan restitusi menguatkan murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang ya. Kemudian restitusi juga apa itu? Agak kurang jelas ya. Korban mendapatkan ganti. Iya, nah, korban mendapatkan ganti ini di sini dimaksud dengan jangan ada istilah korban dalam proses restitusi begitu Bapak dan Ibu. Jadi diganti kalimatnya. Dan kemudian restitusi itu murid tersebut atau anak tersebut mendapatkan penguatan walaupun anak tersebut telah melakukan kesalahan, kita tetap memberikan mereka penguatan gitu. Kemudian restitusi tersebut jika memang ada permasalahan yang terjadi diharapkan dapat terpecahkan. Kemudian restitusi juga dapat membuat murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Nah, kemudian restitusi fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Kemudian dalam restitusi ada beberapa kalimat yang memang selalu dapat diungkapkan, selalu bisa kita berikan kepada murid. Contoh, apa yang kamu yakini? Kemudian apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Kemudian restitusi membuat murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Selanjutnya, kita masuk ke 9 ciri-ciri restitusi. Ada beberapa poin di sini. Yang pertama, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahan yang mereka buat. Kemudian restitusi juga memperbaiki hubungan. Ketiga, restitusi itu berupa tawaran ya, bukan paksaan. Kemudian restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri anak. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Oke, kita masuk ke materi ketiga Bapak dan Ibu. Di sini ada keyakinan kelas. Ya. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Jadi Bapak dan Ibu, sebagian dari kita sebagai guru, biasanya kita itu kan selalu menempelkan di kelas itu kan peraturan kelas atau tata tertib kelas ya Bapak dan Ibu ya. Begitu ya Bapak dan Ibu, benar tidak? Benar. Iya. Benar. Nah, baik. Di sinilah kita bahas Bapak dan Ibu peraturan, alangkah baiknya diganti dengan keyakinan kelas. Jadi kelas meyakini kesepakatan yang telah dibuat bersama antara guru dan murid. Di sini ada beberapa poin. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Nah, kemudian mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Kemudian di sini dibuat tulisan merah nih, untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi ini ketiga ini adalah contoh Bapak dan Ibu. Contoh peraturan, sebenarnya bukan peraturan, contoh beberapa peraturan ya. Itu kan di luar dari kelas ya. Tadi helm, menggunakan helm. Menggunakan helm itu untuk apa sih Bapak dan Ibu? Kalau boleh tahu, untuk menjaga apa sih? Untuk melindungi kepala. Terutama Ya, apabila boleh. kita helm itu kalau kita balikkan keyakinan diri, artinya
kita harus yakin dengan memakai helm itu jika ada sesuatu terjadi pada kita seperti terbentur atau terjatuh, kecelakaan, nah itu akan lebih dapat melindungi kepala kita jika kita pakai helm. Jika kita tidak pakai helm itu akan lebih rentan. Oke. Ada tanggapan lain Bu Penny? Ya, sama lah untuk melindungi kepala. Baik. Jika terjadi benturan ya kan? Benar sekali. Itu kita meyakini bahwasanya dengan menggunakan helm kita lebih menjaga keselamatan kita. Benar begitu Bapak dan Ibu ya? Menjaga keselamatan diri kita gitu ya. Kemudian kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak. Apa sih yang kita yakini dengan melaksanakan peraturan 3M tersebut Bapak dan Ibu? Kita terhindar dari virus. Ya, Bu Dona? Kita terhindar dari penyakit atau virus yang melanda pada saat itu. Iya, corona. Benar sekali Bu Dona. Berarti kan kita juga menjaga keselamatan diri kita dan orang lain begitu ya Bu Dona kan? Iya, benar. Iya, benar sekali. Kemudian peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan. Itu kita meyakini apa sih Bapak dan Ibu? Ya, dengan Bu Ami, izin. Ya, Ibu Laila boleh? Dengan kita datang tepat waktu, jika ada pelatihan, maka kita tidak akan ketinggalan materi atau info. Karena mungkin 5 menit saja kita terlambat, kita sudah ketinggalan materi itu. Biar nggak miscommunication, misinformation. Oke, benar sekali Ibu Laila. Berarti lebih tepatnya kita harus memberikan komitmen kita, gitu kan Bu Laila ya? Atau Bapak dan Ibu yang lain, kita harus berkomitmen dan bertanggung jawab, begitu Bapak dan Ibu. Jadi apa sih kaitannya? Nah, di sini ada namanya sebenarnya Bapak dan Ibu lingkaran pengaruh. Lingkaran pengaruh. Ini namanya lingkaran pengaruh ya Bapak dan Ibu ya. Lingkaran yang paling tengah kita fokus lingkaran yang berwarna ungu Bapak dan Ibu. Peraturan kelas. Peraturan kelas, karena biasanya selama ini kan kita membuat peraturan kelas, tidak boleh begini, tidak boleh begitu, tidak boleh, itu kita tujukan kepada murid Bapak dan Ibu. Alangkah baiknya peraturan kelas tersebut kita rumuskan menjadi keyakinan kelas. Nah, setelah kita rumuskan menjadi keyakinan kelas dengan menggunakan kalimat-kalimat yang positif. Jangan lagi tidak boleh begini, tidak boleh begitu, jangan begini, jangan begitu, jangan lagi. Alangkah baiknya kita rubah menjadi keyakinan kelas yang sifatnya lebih positif. Jadi, dengan keyakinan kelas tersebut, kita bisa menciptakan lingkungan kelas yang positif, Bapak dan Ibu. Jadi, tidak perlu lagi istilahnya kayak peraturan kelas tadi itu kan lebih ke negatif ya, karena menggunakan kalimat yang jangan, jangan, jangan. Jadi, sifatnya paksaan, begitu ya Bapak dan Ibu ya. Kalau keyakinan kelas, dia lebih ke sadar diri, tanggung jawab diri sendiri, tanggung jawab murid. Nah, gitu. Jadi sifatnya tidak paksaan Bapak dan Ibu. Jadi setelah tadi kita menciptakan lingkungan kelas yang positif, maka budaya positif pun dapat kita munculkan. Begitu. Jadi inilah maksud dari lingkaran pengaruh ya Bapak dan Ibu ya. Oke. Nah, di sini, yang mana yang merupakan keyakinan kelas dan mengapa? Coba Bapak dan Ibu, ada 2 poster di sini Bapak dan Ibu. 2 poster yang isinya tertulis di sini kesepakatan kelas. Nah, kesepakatan kelas. Ada bukan ya? Coba saya ini kita diskusi bersama. Antara 2 poster ini Bapak dan Ibu, apa sih yang berbeda? Ada yang bisa menanggapi? Izin Bu Ami. Iya Bu Laila. Kalau yang sebelah kiri itu lebih gimana ya? Lebih kita itu harus ikut aturan gitu. Inilah ya, aturan yang harus kita ikutkan gitu. Sementara kalau yang di sebelah kanan itu lebih menyuruh kita untuk meningkatkan kesadaran atau menimbulkan kesadaran. Bu Laila, ada tanggapan yang lain? Ya Bu. Iya boleh. Pak Ronald. Iya. Kalau suaranya Pak Ronald ter-unmute Pak Ronald.
Atau jaringan Pak Ronald? Mungkin jaringan Pak Ronald. Ya boleh. Kesepakatan kelas sebelah kiri itu lebih cenderung kepada siswa. Tapi yang satu lagi itu antara guru dan siswa gitu. Berarti lebih tepat yang mana ini Pak Ronald? Keyakinan kelasnya Pak Ronald? Kami guru dan murid. Nah, itu dia kalimatnya. Kami guru dan murid. Berarti ada kebersamaan. Sementara kalau yang satu lagi itu hanya kemungkinan besar hanya ditujukan untuk siswanya aja. Oke, baik. Hampir sama dengan pernyataan Ibu Laila ya, Bu Pak Ronald ya. Jadi lebih tepatnya keyakinan kelas itu poster yang kedua ya Pak Ronald ya? Yang kanan. Iya. Iya, benar Yang kanan lah. Ya, benar sekali ya. Jadi keyakinan kelas itu sifatnya dia disepakati bersama antara murid dan guru, begitu Bapak dan Ibu. Jadi kata kuncinya kami guru dan murid, nah itu bisa. Kemudian kami murid yang semangat belajar, berarti sudah disepakati bersama, begitu Bapak dan Ibu. Oke, kita lanjutkan Bapak dan Ibu. Ya, di sini ada peraturan. Nah, kira-kira Bapak dan Ibu, ada beberapa poin di sini. Nah, jadi beberapa poin di sini mari kita tentukan bersama. Kira-kira keyakinan apa sih yang dimunculkan dari peraturan tersebut? Contoh, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kira-kira itu meyakini apa gitu? Bapak dan Ibu, boleh kita diskusikan bersama? Ada tanggapan? Kira-kira apa sih yang kita yakini kalau kita selalu mengembalikan buku ke tempatnya, Bapak dan Ibu? Ya, boleh Pak Ronald. Kalau saya meyakini itu yang pertama bahwasanya itu bisa menolong orang lain untuk bisa menemukan buku yang sama lebih mudah. Karena dia sudah berada di posisi yang sebenarnya gitu. Jadi kalau ditaruh sembarangan, dikembalikan bukan pada tempatnya, orang lain tidak tertolong. Bahkan orang jadi kesulitan untuk mencari buku yang sama. Karena sudah dia tahu itu tempatnya, tapi karena tidak dikembalikan, dia jadi kesulitan gimana mencari buku itu gitu. Oke, baik. Terima kasih Pak Ronald. Ada yang lain, Ibu Dona atau Ibu Epi? Silakan. Kalau saya, Bu, lebih ke kerapian dan keindahan. Kalau dikembalikan ke tempatnya, dia otomatis lebih rapi dan lebih indah gitu. Jadi lebih ke kerapian, keindahan. Ibu Epi, ada tanggapan Ibu Epi? Ambil telur. Oke, baik. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu kira-kira Bapak dan Ibu. Iya, boleh. Bu Mila, silakan Ibu Mila. Iya, terima kasih Bu Rahmi. Kalau menurut saya selalu kembalikan buku ke tempatnya itu ya keyakinan kelasnya yang masuk yaitu bertanggung jawab. Jadi anak didik diminta untuk selalu bertanggung jawab mengembalikan buku kepada tempatnya. Begitu Ibu Rahmi. Baik, benar sekali. Jadi Bapak dan Ibu lebih tepatnya, ya Ibu, lebih tepatnya sebenarnya bertanggung jawab ya Bapak dan Ibu. Boleh Ibu Laila silakan menanggapi. Terima kasih Bu Ami. Kalau menurut saya keyakinan kelas itu buku yang berada di tempatnya mempermudah kita semua. Itu kalimatnya. Oke, baik. Sebenarnya mungkin kita di sini ada miskonsepsi ya Bapak dan Ibu ya. Kalau Ibu Laila tadi mungkin mengatur tentang kalimat positif untuk menentukan keyakinan kelas. Itu benar Ibu Laila, itu kalimatnya. Kemudian keyakinan kelas yang dimaksud di sini adalah yang kita yakini, murid kita itu ingin meyakini apa kalau dia selalu mengembalikan buku ke tempatnya. Bertanggung jawab. Iya, tanggung jawab. Iya, benar tanggung jawab. Benar sekali Bu Laila dan Ibu Laila. Kemudian yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Kira-kira keyakinan kelasnya apa sih? Boleh ditanggapi. Dilarang mengganggu orang lain. Ibu Mila ya, boleh Bu Mila. Ya, terima kasih Bu. Menurut saya dilarang mengganggu orang lain itu yaitu menghargai teman. Menghargai teman, oke.
Oke, Ibu Epi. Ibu Epi tadi Saling menghormati, Bu. benar sekali ya Ibu Mila dan Ibu Epi ya, saling menghormati orang lain. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Kira-kira keyakinan kelas apa sih yang ditimbulkan di situ? Tanggung jawab juga, Bu. Tanggung jawab, Disiplin, iya benar. Bu. Ibu Epi? Disiplin. Iya benar. Yang lain? Disiplin waktu, Bu. Disiplin. Gimana? Iya Ibu Sapitrianingsih? Ibu raise hand. Mungkin ada bermasalah suaranya ya. Oke, baik. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran. Itu disiplin, benar sekali Bapak dan Ibu. Tanggung jawab juga bisa ya, bertanggung jawab atas dirinya. Kemudian komitmen Bapak dan Ibu, berkomitmen dia untuk hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran. Begitu ya Bapak dan Ibu ya. Kemudian dilarang melakukan kekerasan Bapak dan Ibu. Nah, kira-kira keyakinan kelas apa nih? Ya, Menurut saya menyayangi teman atau menyayangi orang lain, Ibu. Oke, menyayangi teman atau menyayangi orang lain. Ada yang lain? Ya, hampir sama dengan nomor 2, Bu, menghargai orang lain. Iya, ada lagi yang lain? Oke, baik. Cinta damai. Iya, Ibu Sapitrianingsih. Gimana? Udah bisa suaranya? Iya, baru bisa nih, tadi nggak bisa. Oh iya, kira-kira apa nih keyakinan kelas Bu Epi? Bu ini, Bu Sapitrianingsih. Baca, dilarang melakukan Kekerasan. Kira-kira keyakinan kelas apa nih? Tunggu dulu ya, baca dulu, dilarang. Iya, begini, dilarang melakukan kekerasan itu juga bisa masuk ke keyakinan kelas menghormati orang lain, ya Bapak dan Ibu ya, menghormati orang lain. Kemudian menjaga keselamatan juga, keselamatan dirinya dan keselamatan orang lain, gitu ya. Kemudian dilarang menggunakan narkoba. Nah, ini kira-kira keyakinan kelas apa Bapak dan Ibu? Iya, Ibu Milawati. Silakan. Dilarang menggunakan narkoba, sadar akan kesehatan, Ibu. Benar sekali. Ya, benar sekali. Kesehatan ya, Bapak dan Ibu ya. Oke, kita masuk ke bergantian atau menunggu giliran. Kira-kira itu keyakinan kelas apa? Disiplin. Disiplin. Bagus. Yang lain? Ayo, boleh ditanggapin Bapak dan Ibu. Bergantian atau menunggu giliran. Ya, selamat datang Ibu Linda Wati Uta Barat ya. Terima kasih sudah bergabung ya. Bergantian atau menunggu. Melatih kesabaran. Iya, betul. Bersabar ya, benar sekali. Bagus. Saya rasa Bapak dan Ibu sudah mulai meyakini bahwasanya peraturan tersebut bisa diubah menjadi keyakinan kelas ya Bapak dan Ibu ya. Kalau gunakan masker tadi hampir sama ya dengan slide sebelumnya ya. Itu memperhatikan kesehatan ya Bapak dan Ibu. Kemudian jangan berlari di kelas atau koridor. Itu juga keselamatan atau keamanan ya Bapak dan Ibu. Oke, kita lanjut. Nah, ini dia jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kita tadi. Ya. Oke. Kemudian kita lanjut ke materi keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ya. Bapak dan Ibu, kebutuhan dasar manusia itu ada 5, Bapak dan Ibu. Ada 5. Yang pertama, ya. Yang pertama ada belonging. Apa ini Bapak dan Ibu? Kira-kira ada yang tahu?
Suara saya kedengaran, Bapak dan Ibu? Ya, Ibu Milawati, Ibu raise hand. Dari belakangnya lah. Gimana Ibu Penny? Oke. Yang pertama ada belonging, yang kedua power, ketiga ya freedom, keempat fun, yang terakhir ada survival. Jadi Ibu Epi? Oh, mungkin tertekan ya Ibu Epi ya. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ya, yang pertama itu ada power ya. Power penguasaan. Kedua ada freedom, kebebasan. Ketiga kesenangan. Keempat tadi belonging, itu kebutuhan akan cinta dan kasih sayang. Yang kelima survival, itu artinya bertahan hidup. Inilah kebutuhan dasar yang ada pada diri manusia. Ya Bapak dan Ibu, kita lanjut. Materi kelima yaitu restitusi. 5 posisi kontrol. Ya, di sini ada tabel, kira-kira Bapak dan Ibu bisa terbaca? Bisa, Bu. Ya. Jadi ada 5 posisi kontrol Bapak dan Ibu. Apa aja sih 5 posisi kontrol itu Bapak dan Ibu? Yang pertama ada penghukum. Kedua, pembuat rasa bersalah. Ketiga, teman. Keempat, pemantau. Kelima, manajer. Jadi kita sebagai seorang guru Bapak dan Ibu, kita dihadapkan dengan 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Ada yang menjadi posisi penghukum, ada yang menjadi pembuat rasa bersalah, ada yang menjadi teman, ada yang menjadi pemantau, ada yang menjadi manajer. Bapak dan Ibu, di sini ada beberapa kalimat ya. Ini kita bahas satu-satu atau gimana Bapak dan Ibu? Boleh kita sepakati bersama? Atau saya boleh? Iya, gimana Ibu Epi? Silakan. Lanjut, Bu. Oke, lanjut ya. Kita lanjut ya Bapak dan Ibu ya. Nah, di sini sebagai penghukum ya, guru berbuat, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Kira-kira itulah ciri-ciri penghukum, posisi kontrol penghukum. Kemudian contoh kalimatnya, kalau sebagai penghukum, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Nah, itu kira-kira kalimatnya Bapak dan Ibu. Itulah ciri-ciri guru dengan posisi kontrol sebagai penghukum. Kemudian apa yang dihasilkannya kalau dia jadi penghukum? Anak menjadi memberontak. Kemudian anak jadi suka berbohong dan sering menyalahkan orang lain. Itulah kira-kira kalau menjadi posisi kontrol penghukum, ya. Kemudian posisi kontrol pembuat rasa bersalah, Bapak dan Ibu. Pembuat rasa bersalah. Kira-kira guru berbuat apa kalau berada di posisi kontrol ini? Berceramah dan mengatakan, seharusnya kamu tidak begini-begini. Ibu kecewa dengan kamu. Kira-kira seperti itulah gurunya. Kemudian, kamu seharusnya sudah tahu. Ibu lelah sekali mengatakannya, ya. Jadi kira-kira kalau pembuat rasa bersalah, kalimat yang dilontarkan oleh guru itu nadanya itu kira-kira gimana sih Bapak dan Ibu kalau pembuat rasa bersalah? Ya Bu Penny. Boleh ditanggapi Bu Penny? Atau kita lanjut aja? Jadi kalau pembuat rasa bersalah itu guru lebih tepatnya ya menggunakan nada yang memang agak sedikit lembut begitu ya Bapak dan Ibu ya. Dia seolah-olah membuat murid itu menjadi merasa bersalah gitu. Kemudian untuk posisi kontrol teman ya, untuk posisi kontrol teman, guru membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Contoh kalimatnya guru berkata, ayolah lakukan demi ibu, masa kamu tidak mau? Ingat,
Ingat tidak ibu pernah bantu kamu? Nah, jadi sifatnya murid itu jadi ketergantungan dengan gurunya. Begitu Bapak dan Ibu. Kemudian untuk posisi kontrol pemantau ya. Pemantau guru berbuat menghitung dan mengukur kegiatan murid. Kemudian guru berkata, apa peraturannya? Kalau kamu berbuat seperti ini, dikaitkannya dengan peraturan. Itu ke pemantau. Kemudian hasilnya jadi gimana dengan muridnya kalau kita berada di posisi pemantau? Murid jadi menyesuaikan diri kalau dia diawasi. Kalau dia tidak diawasi, dia akan gimana? Kalau murid diawasi, dia tetap lurus. Kalau dia tidak diawasi, dia bisa belok. Apanya Bapak dan Ibu? Yang dilakukannya, dia bisa membuat kesalahan kalau dia tidak diawasi Bapak dan Ibu. Itulah contoh kalau posisi guru berada di posisi pemantau. Kemudian posisi yang terakhir itu posisi manajer Bapak dan Ibu. Kenapa sih posisi manajer itu di situ dibuat di kolom identitas berhasil atau sukses? Nah, kenapa sih Bapak dan Ibu ada yang bisa memberikan penjelasan atau menanggapi kenapa sih kalau posisi manajer itu dibuat di situ jadi identitasnya berhasil atau sukses? Menurut saya Bu Ani, kalau posisi kontrol manajer menuntut murid untuk mencari solusi-solusi dari permasalahan yang ia buat, sehingga perbaikan-perbaikan dari karakter anak tersebut bukan berdasarkan dari guru atau orang lain, namun anak itu sendiri yang memahami karena adanya keyakinan kelas tersebut. Baik, terima kasih banyak Ibu Evi. Benar sekali ya Bapak dan Ibu ya. Posisi guru berada di posisi manajer itu sangat menentukan keberhasilan murid untuk menghargai dirinya sendiri Bapak dan Ibu. Gitu. Jadi memang seharusnya ya kita berada di posisi manajer Bapak dan Ibu. Itulah posisi ideal seorang guru Bapak dan Ibu ya. Oke, kita lanjut. Nah, Bapak dan Ibu, kita dihadapkan dengan tugas ya. Sebenarnya tugasnya ini bukan terlalu berat ya. Kita bisa menjawab secara bersama-sama ya, Bapak dan Ibu ya. Oke, pernyataan-pernyataan yang keluar di sini. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ya, ini kira-kira Bapak dan Ibu. Tadi kan ada 5 posisi kontrol yang sudah kita pahami bersama-sama. Kira-kira nih, posisi kontrol yang mana sih yang berlaku untuk pernyataan yang pertama Bapak dan Ibu? Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini kira-kira posisi kontrol yang mana tadi nih? Penghukumkah, pembuat rasa bersalahkah, temankah, pemantaukah, atau manajer Bapak dan Ibu? Ada yang bisa menanggapi? Ya, Ibu Dona. Maaf Bu, sambil makan. Ya, Pembuat rasa bersalah Bu. Pembuat rasa bersalah Bu. Pembuat rasa bersalah, oke, good. Yang lain, Ibu Epi. Ibu Epi terbuka nih mic-nya. Mau ngomong atau gimana? Ibu Penny? Iya Bu, pembuat rasa bersalah. Ibu Penny? Iya, sama membuat rasa bersalah. Iya, benar. Ibu Sapitrianingsi, raise hand. Kira-kira ada mungkin tertekan Buat ya. rasa bersalah. Iya, pembuat rasa bersalah. Benar sekali. Ya, benar sekali ya. Ibu Laila? Sama Bu, pembuat rasa bersalah. Jadi Bapak dan Ibu kuncinya yang mana nih pembuat rasa bersalah? Yang di garis bawah ya Bapak Ibu ya. Kecewa sekali ya Bapak dan Ibu sudah mulai memahami ya Bapak dan Ibu ya. Oke. Untuk kamu tidak pernah benar melakukannya. Untuk pernyataan yang kedua, itu kira-kira siapa yang mengatakannya Bapak dan Ibu? Posisi kontrol yang mana Bapak dan Ibu?
Penghukum, Bu. Penghukum, benar sekali. Ya. Terus pernyataan yang ketiga, ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Tadi sudah saya peragakan, kira-kira itu siapa ya? Teman. Good. Berteman. Iya, benar sekali Bapak dan Ibu. Oke, yang keempat, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Kira-kira itu sebagai posisi apa, Bapak dan Ibu? Bu Penny? Buka kembali yang tadi baru tahu. Manajer. Apa tadi ya? Manajer ya? Sebelah manajer apa sih? Lupa tadi. Manajer pemantau Bapak dan Ibu. Oh, manajer. Manajer. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Lebih tepatnya ke pemantau ya Bapak dan Ibu ya. Iya, kemudian pernyataan berikutnya, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Kira-kira siapa yang bisa mengatakannya Bapak dan Ibu? Buka lagi lah yang tadi. Oh, dibuka lagi yang tadi ya. Oke, kita buka ya. Iya. Lebih kemana nih Bapak dan Ibu? Manajer. Manajer, Bu. Iya, benar sekali ya Ibu Dona, luar biasa semangatnya ya karena udah makan ya Bu Dona ya. Pas ketelat. Oke. Baik, yang terakhir Bapak dan Ibu. Kamu selalu yang paling terakhir. Kira-kira siapa nih? Ayo. Coba kasih clue-nya tadi, Bu, 5 tadi tuh. Oh, yang Kontrol kedua lupa. tadi. Iya. Paling terakhir. Berarti Membuat rasa bersalah. Apa Pak Ronald? Membuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah Pak Ronald. Nah, yang lain, ayo kira-kira. kayaknya penghukum. Saya Iya, penghukum. benar sekali. Karena dia mengulangi kesalahan. Iya, Penghukum. benar sekali Bapak dan Ibu, lebih tepatnya ke penghukum Penghukum. ya. Iya, Kita lalu, lihat iya. jawabannya. Iya, ini dia jawabannya Bapak dan Ibu. Oke. Kita Benar tadi manajer Bu Rami, bukan pemantau. yang mana Bapak dan Ibu? Oh iya. Oh, enggak, salah lihat saya. Udah benar lah. Karena bahannya mungkin agak kehitaman atau gimana tuh Ibu Penny? Tuh dia ngantuk. Kita makan bakso lanjut dia. ya Bapak dan Ibu ya, materi kita yang terakhir. Ayo kita semangat. Materi ke-6, segitiga restitusi. Nah, gimana sih segitiga restitusi? Kelihatan ya Bapak dan Ibu ya? Kelihatan kan? Kelihatan. Iya. Segitiga restitusi itu ada 3. Yang pertama itu menstabilkan identitas ya. Menstabilkan identitas, kedua validasi kebutuhan, ketiga menanyakan keyakinan. Kalau untuk menstabilkan identitas ya, guru bisa mengatakan bahwa setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Atau kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini, Nak. Kira-kira 2 itulah. Ya. Kemudian validasi kebutuhan. Ada 2 contoh kalimat yang bisa diungkapkan oleh seorang guru. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Kemudian, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ya, itu validasi kebutuhan. Dan yang terakhir itu menanyakan keyakinan. Nah, ini yang terakhir tadi, masalah keyakinan kelas yang sudah kita pahami bersama di bagian depan tadi Bapak dan Ibu ya. Itu untuk yang ketiga. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Contohnya tadi kan komitmen, disiplin kelas, terus tanggung jawab, gitu tadi ya. Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa, Nak? Nah, coba kita lihat, kita lanjut. Nah, ini menstabilkan identitas. Tadi yang sudah saya katakan, guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna, Bapak atau Ibu juga buat salah, Nak. Kemudian kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak atau Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar.
Siapa yang salah? Bapak atau Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Jadi Bapak dan Ibu, 3 kalimat tersebut atau beberapa kalimat tersebut itu membuat anak yang gagal tadi membuat salah jadi lebih positif terhadap dirinya gitu ya. Kemudian validasi kebutuhan ya Bapak dan Ibu di sini. Guru berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Atau apa yang penting bagi kamu? Kemudian kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain, yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Nah, itulah contoh kalimat-kalimat yang bisa diungkapkan oleh guru untuk memvalidasi kebutuhan. Di mana itu dapat membantu murid mengenali basicnya atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika mereka melakukan kesalahan tersebut. Kemudian menanyakan keyakinan. Di sini ada beberapa kalimat juga yang bisa dikatakan oleh seorang guru ya. Apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Nah, itu tadi nilai-nilai kebajikan tadi yang 6 profil pelajar Pancasila. Nah, itu juga bisa dikaitkan dengan keyakinan ya Bapak dan Ibu ya. Kemudian nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Atau kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak yang seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Begitulah ya Bapak dan Ibu ya untuk menanyakan keyakinan. Jadi anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial atau nilai-nilai yang udah disepakati tadi. Itulah menanyakan keyakinan. Oke. Baik. Ada intervensi 30 detik di sini, Bapak dan Ibu. Intervensi ini bisa membantu murid kembali ke tujuan semula mereka dengan cukup singkat dan dengan cara non-konfrontatif. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan biasanya dikemukakan oleh seorang pemantau dan manajer. Oke, inilah contoh kalimatnya yang bisa Bapak dan Ibu ucapkan kepada murid untuk membantu mereka kembali fokus ke tujuan mereka ke sekolah itu apa. Ya, contohnya, apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Kemudian apakah kamu bisa mengubah kegiatan atau perilaku kamu saat ini menjadi sikap yang lebih membantu? Berikutnya, apakah wajar membuat kesalahan? Bisakah kita memperbaikinya? Kemudian apa yang kamu lakukan saat ini sudah sesuai? Dan kapan kamu siap untuk mulai? Kira-kira inilah kalimat atau intervensi yang bisa diucapkan oleh seorang guru untuk mengembalikan murid ke tujuan awalnya. Jadi Bapak dan Ibu, dari keseluruhan materi kita yang sudah kita diskusikan bersama malam ini, nah inilah peta konsepnya Bapak dan Ibu. Ya, judul utamanya itu disiplin positif. Jadi itu saling berkaitan ya dengan yang tadi teori kontrol atau teori pilihan, kemudian teori motivasi, kemudian nilai-nilai kebajikan universal, keyakinan kelas, 5 posisi kontrol, segitiga restitusi, kemudian 5 kebutuhan dasar. Jadi semuanya Bapak dan Ibu yang sudah kita bahas, inilah peta konsepnya Bapak dan Ibu ya. Tidak terasa waktu sudah berjalan ya Bapak dan Ibu ya. Jadi semuanya sudah kita bahas secara bersama-sama tadi Bapak dan Ibu ya. Baik. Nah, di sini pengimbasan yang telah saya lakukan Bapak dan Ibu terkait dengan budaya positif ya. Salah satu bentuk penerapan budaya positif yaitu pembuatan keyakinan kelas bersama dengan murid-murid Bapak dan Ibu. Nah, inilah kira-kira inilah yang sudah saya lakukan Bapak dan Ibu. Jadi saya bersama murid yang kebetulan saya berada di kelas 2, kami sama-sama membuat keyakinan kelas bersama Bapak dan Ibu. Jadi kami sepakati bersama bahwasanya itu untuk diyakini bersama-sama mengikuti keyakinan tersebut gitu. Ya, inilah salah satu contohnya ya penerapan budaya positif ya yang telah saya lakukan di kelas. Kemudian
Ya, yang kedua, salah satu penerapan budaya positif di sekolah yaitu melaksanakan program 5S. Bapak dan Ibu, 5S itu apa sih? Kira-kira ada yang tahu nggak? Boleh ditanggapi? Senyum. Ya. Senyum, sapa, salam, Sapa. Salam senyum. sopan santun. Iya, benar sekali, Bapak dan Santun. Ibu. 5S, Sapa. senyum, sapa, Salam, salam, santun. sopan, santun. Ya, Bapak dan Ibu, itulah program 5S. Jadi usahakan Bapak dan Ibu dengan kita senyum aja ya, kita sudah menerapkan budaya positif. Tapi jangan senyum terus-terusan Bapak Ibu ya. Nanti kita bisa kawat live Bapak Ibu ya. Kawat. Iya. Sapa ya Bapak dan Ibu. Senyum, sapa, salam. Usahakan Bapak dan Ibu terapkan budaya positif tersebut di sekolah Bapak dan Ibu, itu sangat bermanfaat bagi kita ya selaku guru dan murid. Itu sangat luar biasa. Kemudian sopan dan santun Bapak dan Ibu, itu juga luar biasa manfaatnya bagi kita seorang guru dan bagi murid paling utama Bapak Ibu ya. Kemudian nah, ini kebetulan terpotong ya Bapak dan Ibu karena dalam bentuk PDF, jadi tidak bisa saya putar. Ini salah satu contoh pelaksanaan segitiga restitusi di kelas Bapak dan Ibu. Pada saat siswa berkelahi di kelas pada jam istirahat ya Bapak dan Ibu ya. Di sini saya akan sharingkan ya contohnya ya Bapak dan Ibu. Bentar. Sepertinya ada sedikit salah ya Bapak dan Ibu. Harus saya tampilkan agar kita restitusi itu gimana sih gitu ya Bapak dan Ibu ya. Bentar. Iya, iya. Bapak dan Ibu Bapak dan Ibu masih semangat ya? Sebentar lagi sudah selesai ya Bapak Ibu. Setelah ini kita melakukan refleksi bersama terkait dengan materi yang sudah kita bahas di sini ya Bapak dan Ibu. Bentar ya. Oke, sambil menunggu Bapak dan Ibu. Sambil menunggu. Saya sesungkan. Ya. Sudah kelihatan Bapak dan Ibu? Belum muter ya. Ini ada sedikit masalah ya Bapak Ibu ya. Iya, nggak ada. Oh, udah ada. Udah, udah bukan? Kedengaran suara Bapak dan Ibu? Dengar Bu. Dengar Bu. Cidaus ini bukan? Bukan Bapak dan Ibu. Kebetulan ini siswa kita ya. Berkelahi.
Iya, berkelahi pada saat jam istirahat Bapak dan Ibu. Nah, jadi ini saya panggil mereka saya panggil ke ruangan guru ya Bapak dan Ibu untuk saya terapkan segitiga restitusi Bapak Ibu. Tadi mulai dari yang pertama menstabilkan identitas, kemudian yang kedua itu memvalidasi kebutuhan, ya. Ketiga itu menanyakan keyakinan. Nah, jadi di sini videonya kedengaran suaranya Bapak Ibu? Enggak. Enggak ya. Saya juga heran ini. Saya mencari suaranya Bapak. Apa kemana suaranya? Pakai loudspeaker Prasami berkuat. Iya. Sebentar Bapak Ibu ya. Kedengaran Bapak Ibu? Belum jelas. Sepertinya memang lagi ada masalah Bapak Ibu. Jadi oke. Baik, kira-kira Bapak dan Ibu seperti inilah gambaran segitiga restitusi Bapak dan Ibu. Jadi Bapak dan Ibu, jika memang mau melakukan segitiga restitusi, alangkah baiknya si anak tadi dibawa dulu ke ruangan yang lain. Begitu Bapak Ibu. Jangan langsung pada saat di tempat. Pada saat kejadian Bapak dan Ibu. Gitu ya. Kemudian pastikan Bapak dan Ibu segitiga restitusi yang sedang berjalan ya, diharapkan Bapak dan Ibu mampu menerapkan ketiga aspek tadi, mulai dari menstabilkan identitas, memvalidasi kebutuhan, kemudian masuk ke yang terakhir menanyakan keyakinan kelas. Ya, Bapak dan Ibu. Oke, baik. Kita lanjutkan ke presentasi yang terakhir yaitu, ya Ibu Masina boleh ada apa? Mengangkat tangan tadi, raise hand. Kepencet kurasa itu. Oh, oke. Kita lanjut ke refleksi ya Bapak dan Ibu ya. Sebentar biar saya sharekan refleksi kita pada malam hari ini ya. Oke. Sudah kelihatan Bapak dan Ibu share screen-nya? Belum, Mi. Ya? Oke, udah. Oke. Baik, terima kasih karena masih iya ya. Oke. Refleksi Bapak dan Ibu. Ada 4 refleksi. Yang pertama, hal baru apa yang mengubah paradigma saya atau yang saya dapatkan pada malam hari ini, Bapak dan Ibu. Kemudian yang kedua, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, Bapak Ibu, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Ya, Bapak dan Ibu. Kemudian peran Among seperti apakah yang saya telah lakukan selama ini gitu ya, selama ini gitu. Yang keempat, saya akan menjadi Among yang seperti apa setelah mengikuti ruang virtual pada malam hari ini, Bapak. Jadi, Bapak dan Ibu, refleksi kita pada malam hari ini, saya akan meminta Bapak Ibu untuk mengisinya melalui link Padlet, Bapak Ibu. Link Padlet itu yang gimana sih, Bapak dan Ibu? Saya akan kirim linknya di kolom chat, Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu bisa membukanya. Bentar ya. Link Padlet tadi saya kirimkan ke kolom chat Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu boleh mengkliknya yang ada di kolom chat. Ini akan saya kirimkan. Bentar ya Bapak dan Ibu ya. Ini juga, Bu. Kenapa Bapak? Ini juga, Bu. Malam ini juga dikumpul. Iya Ibu. Tapi tenang aja Bu ya, link Padlet ini Bapak dan Ibu tidak perlu untuk mendownloadnya.
Bapak dan Ibu hanya perlu mengklik aja. Tidak usah di-download, ya. Ini saya kirimkan linknya, Bapak dan Ibu tinggal klik dan tinggal isi. Dan Bapak dan Ibu, ini kan refleksi ya Bapak dan Ibu ya, sifatnya apa ya? Kira-kira apa sih yang telah Ibu dapatkan? Hanya menuangkan perasaan atau apa ya? Secara umumnya, nggak usah terlalu yang formal atau gimana gitu ya. Jadi kita kan tidak terlalu memberatkan ya Bapak dan Ibu ya. Ini sudah saya kirim di ya. Benar, di sini. Di sini kan untuk refleksi. Ya benar Ibu Laila. Ini saya kirim linknya, boleh diklik. Udah masuk semua Bapak dan Ibu? Sudah, Bu. Iya, tinggal klik aja ya, tinggal diklik aja langsung diisi. Bapak dan Ibu pastikan ya nama dulu ya di atas, contoh Ibu Laila, titik 2 langsung jawabannya. Ya, gitu ya. Saya tunggu ya Bapak dan Ibu. Mau diisi ya. Masih bingung nggak kami? Di mana ngisinya? Langsung ditambahkan komentar. Lihat linknya di mana? Lihat linknya di apa Bu? Di kolom chat. Obrolan. Di sini udah ada yang jawab nih. Obrolan. Ibu Epi, tapi jawabannya belum nampak Bu Epi, cuma namanya aja Ibu Epi. Di mana lihat linknya nih? Apa itu Bu Ami? Ibu Epi masih namanya aja, komentarnya belum ada Ibu Epi. Iya, belum. Sabar, masih di bawah ini. Ibu Masina boleh lihat di kolom chat atau obrolan. Coba Ibu cari. Oh iya. Iya. Itu langsung diklik aja ya Bu ya. Iya ya. Apa yang mau diisi Ami? Ada 4 poin ya Ibu, 4 poin. Langsung diisi, boleh dibuat namanya ya Bu ya. Mana? Iya, Pak Ronald. Hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan? Pak Ronald mendapatkan penghargaan bisa jadi beban bagi anak. Ya, benar sekali Pak Ronald ya. Benar sekali. Kemudian ini di sini Ibu Mila, ya benar Ibu Mila. Hal baru yang mengubah paradigma saya yaitu saya harus mengubah pola mengajar saya sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Ya benar sekali Ibu Mila. Kemudian Ibu Epi melakukan restitusi. Restitusi gimana ya Bu ya? Ibu Epi. Ibu Epi mungkin ini terpencet atau gimana, belum selesai kalimatnya, boleh dilengkapi ya. Iya, Bu Epi
Epi, ya. Melakukan restitusi ketika menghadapi siswa yang melakukan pelanggaran keyakinan kelas. Bu Epi ini sudah selesai mengetik atau belum ya? Kemudian Belum, Bu. Iya, pantas saya pun belum mendapat kok kata kuncinya gitu ya, Bu Epi ya. Boleh dilanjut. Kemudian di sini pertanyaan kedua sudah diisi oleh Bapak Ronald. Perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini? Pak Ronald bersyukur bisa menambah wawasan baru dan bisa mengubah pola pikir bertindak sebagai manajer. Wah, luar biasa sekali ya Bapak Ronald ya. Menambah wawasan baru ya. Mudah-mudahan juga berlaku dengan teman-teman semua. Kemudian Ibu Mila, perasaannya saya senang karena menambah pengetahuan saya tentang makna disiplin dan penerapannya. Iya, luar biasa ya Ibu Mila ya, sangat senang. Saya juga sangat senang berbagi dan berdiskusi bersama dengan Bapak dan Ibu. Ya. Pertanyaan yang ketiga, peran Among seperti apakah yang telah saya lakukan selama ini? Ya. Ibu Mila, peran Among yang mana Ibu Mila? Belum dapat nih jawabannya Ibu Mila. Among yang mana nih? Yang manajer kah? Atau penghukum kah? Atau pemantau kah? Atau teman kah? Yang mana Ibu Mila? Iya, Ibu Epi. Pertanyaan pertama, melakukan restitusi ketika menghadapi siswa yang melakukan pelanggaran. Keyakinan kelas dengan menerapkan posisi kontrol sebagai manajer. Ya, benar sekali. Untuk pertanyaan keempat, saya akan menjadi Among yang memberikan Among terbaik sebagai manajer. Iya, Ibu Mila memilih manajer ya, benar sekali ya Ibu Mila ya. Itu adalah posisi kontrol yang ideal ya sebagai seorang guru. Kemudian Bapak Ronald, peran Among seperti apakah yang telah Bapak lakukan selama ini? Itu cenderung ke Among teman ya Pak Ronald ya. Iya. Kemudian di sini anonim ya, namanya nggak ada nih untuk pertanyaan kedua nih. Saya mendapatkan pengetahuan tentang sikap positif yang harus dilakukan agar membuat siswa senang untuk mengikuti pembelajaran. Ini punya siapa ya, Bapak dan Ibu ya? Nggak ada namanya nih, Bapak dan Ibu, untuk pertanyaan kedua. Kemudian, peran Among yang telah saya lakukan yaitu teman dan pemantau. Oh, benar sekali Bu Mila. Ya, terima kasih. Ibu Laila Yusuf, sepertinya salah kolom ini Bu Laila. Ibu Laila Yusuf boleh mengisinya dari Padlet, Ibu Laila. Ibu Laila ngirimnya di chat. Ibu Penny juga Bu Ami ngirimnya di chat. nggak bisa diklik link yang Bu Ami kirim, nggak bisa diklik. Oh iya. Apakah handphone saya yang update ya? Mungkin ya, tapi nggak apa-apa ya, boleh di sini juga ya, Ibu Penny juga ya. Baik, Ibu Laila, setelah mengikuti modul pada malam hari ini membuat bertambah khazanah saya sebagai guru. Alhamdulillah ya, Ibu ya. Bahwa siswa tidak seharusnya kita hukum, tetapi lebih tepatnya melakukan segitiga restitusi. Ya, benar sekali. Kemudian agar dengan restitusi yang kita lakukan terhadap siswa, membuat siswa lebih menimbulkan rasa disiplin dengan keyakinan kelas dan lebih merasa bertanggung jawab serta lebih menimbulkan kesadaran diri sendiri terhadap siswa. Ya, benar sekali Bu Laila. Terima kasih sudah memberikan refleksi pada malam hari ini. Kemudian Ibu Penny, untuk yang kedua saya sangat senang karena kenapa Ibu? Itu jawaban saya nggak ada nama. Saya tak apa ya. Ibu Sapitria ya, nanti dibuatkan namanya. Kemudian
Saya sangat senang karena mendapat pengetahuan yang lebih baik lagi tentang disiplin. Benar sekali, Bu Penny Jayanita Ritonga. Terima kasih telah melakukan refleksinya ya. Semoga dapat bermanfaat. Kemudian, oke. Baiklah, saya rasa Bapak dan Ibu luar biasa sekali pada malam hari ini ya. Walaupun sudah jam segini, Bapak dan Ibu tetap semangat mengikuti ruang diskusi kita pada malam hari ini. Ya, Bapak dan Ibu, terima kasih yang sudah mengirimkan refleksinya di Padlet kita ya. Semoga ya kita masuk ke penutup. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu telah meluangkan waktunya pada malam hari ini, telah hadir di ruang virtual ini. Ya, semoga ilmu yang telah kita dapat bersama-sama pada malam hari ini dapat bermanfaat dan dapat kita aplikasikan di sekolah kita, khususnya di kelas kita masing-masing ya, Bapak dan Ibu. Semoga kita juga selalu dapat berbagi praktik baik Bapak dan Ibu sesama guru ya, Bapak dan Ibu, sesama teman rekan sejawat dan Ibu ya. Saya ucapkan terima kasih, salam dan bahagia untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Kenapa ya? Ada apa Ibu Epi? Jangan dimatikan dulu. Apanya Ibu Epi yang jangan dimatikan dulu Ibu Epi? Oh iya Bu Epi, benar sekali. Kita foto bersama ya Bapak dan Ibu ya. Ya, udah diingatkan oleh Ibu Epi ya, saya lupa. Oke, Bapak dan Ibu, saya mohon dengan kerendahan hati untuk dihidupkan kameranya. Bapak dan Ibu, boleh kita foto bersama Bapak dan Ibu? Enggak pandai, kok nggak nampak lagi. Apanya itu Bu? Kayak mana? Sebagai bukti bahwasanya kegiatan kita telah berlangsung ya Bapak dan Ibu ya. Kita foto bersama. Iya, wah luar biasa Baru ya, teman-teman kita luar biasa. Semuanya golek pula. Iya. Segera. Oke. Habis baterai pula. Dan Ibu, karena keadaan sudah malam ya. Iya. Nggak ada makeup juga nggak apa-apa ya Bapak dan Ibu, yang penting ilmunya dapat ya. Udah, puas nih. Belum dihitung. Belum Ibu, belum. Sebentar ya. Mama wajahmu ini. Ini juga mau exit ya. Iya, kamera kita tunggu kameranya sebentar. Bapak dan Ibu, ini mungkin jaringan ya Bapak dan Ibu ya. Bapak dan Ibu semuanya boleh dibuka lagi kamera? Sudah dibuka semua ya? Kamera. Iya. Mana Mi? Udah, Ibu Dona Penny belum. udah, Ibu Penny udah. Bentar, Bu Ami. Bu Ami bentar. Iya, Ibu Epi. Bu Ami bentar. Kamera nih Rani. Bu Dona, kondisikan tuh kancing baju. Masih lengkap dia. Lagi kerja kelompok ya Bu ya kayaknya ya. Bapak dan Ibu, mungkin ini jaringan saya atau gimana ini, kenapa muka Bapak dan Ibu belum kelihatan ya? Kayak gitu. Tapi nggak nampak mukanya. Iya, belum kelihatan Bapak dan Ibu mukanya ini. Kenapa ini dengan kamera saya nih? Aduh. Oke, udah dibuka. Bapak Sofian belum dibuka Bapak Sofian? Bapak Setiawan Sofian. Belum, nggak bisa kameranya dari tadi ya mau coba Rani. Oh iya, yaudah nggak apa-apa. Oke. Pakai HP soalnya. Ibu Epi belum, Ibu Epi ngapain ya Ibu Epi ya kira-kira ya? Kok buka kamera lama banget? Kerja kelompok dia. Iya, oke. Senyum Bapak dan Ibu. 1, 2. Sekali lagi. Muka saya kok nggak kelihatan ya. 1, 2.
Oke, baik. Terima kasih Bapak dan Ibu yang sudah meluangkan waktunya pada malam hari ini ya. Sama-sama Ibu Remi. Terima kasih Bapak Setiawan Sofian Nasution ya. Terima kasih Bu Dona.